Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Baik Bapak Ibu Guru hebat, perkenalkan saya Dewi Anggreni Puspitasari dari SD Negeri Cepake, merupakan calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Kali ini saya akan memaparkan terkait demonstrasi kontekstual modul 3.2 analisis video pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan dua orang hebat yang mendampingi saya selama menyelesaikan tugas-tugas di LMS selama pendidikan guru penggerak ini. Ada Niwayan Ekayanti selaku fasilitator dan Ibu Ana Agung Komea Rusmini selaku pengajar praktik, dan saya sendiri Dewi Anggreni Puspitasari merupakan calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Adapun tujuan pembelajaran khusus yang pertama, calon guru penggerak dapat menganalisis tentang visi dan prakarsa perubahan dari tayangan video praktik baik yang ada. Yang kedua, calon guru penggerak dapat mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masing-masing tahapan bagja dari tayangan video yang ada. Yang ketiga, calon guru penggerak dapat mengidentifikasi peran pemimpin pembelajaran dari tayangan video. Yang keempat, calon guru penggerak dapat menganalisis model utama apa saja yang dimanfaatkan contoh video praktik baik ini. Baik, berikut adalah pertanyaan yang digunakan untuk menganalisis video tersebut. Yang pertama, kira-kira apakah visi dari sekolah tempat guru dalam video tersebut mengabdi? Yang kedua, apakah prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh guru dalam tayangan video? Yang ketiga, apakah pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? Yang keempat, kegiatan atau tindakan apa yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video yang menggambarkan tahapan bagja? Yang kelima, apa peran pemimpin yang tergambar dalam tayangan video? Yang keenam, apa saja model utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran dalam tayangan video? Lalu bagaimana pemanfaatannya? Baik, kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Kira-kira apakah visi dari sekolah tempat guru dalam video tersebut mengabdi? Visinya adalah terwujudnya kelas impian untuk belajar murid. Pertanyaan yang kedua, apakah prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh guru dalam tayangan video? Jawabannya, prakarsa perubahannya adalah mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Pertanyaan yang ketiga, apakah pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? Pertanyaan utamanya, bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar? Pertanyaan yang keempat, kegiatan atau tindakan apa yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video yang menggambarkan tahapan bagja? Jadi kita mulai dari B yang pertama, buat pertanyaan. Guru menuliskan kata penyemangat belajar yang mengundang rasa ingin tahu murid. Guru mengajukan pertanyaan terkait kata yang dituliskan di papan tulis, yaitu apa yang muncul dalam pikiran kalian saat membaca tulisan di papan tulis. Selanjutnya, guru menggali informasi, pendapat, dan pengalaman murid terkait kelas yang menyenangkan untuk belajar. Guru juga menanyakan pada murid apa yang disukai dari kelas kita. Selanjutnya, A yang kedua adalah ambil pelajaran. Guru meminta seluruh murid untuk berkunjung saat jam istirahat ke kelas 2 dan kelas 6 untuk menambah inspirasi tentang kelas yang membuat semangat belajar. Murid mengidentifikasi ruang kelas lain dan mencatat tentang apa yang disukainya di kelas tersebut sebagai penyemangat belajar. Murid juga bertanya pada murid kelas lain tentang apa yang mereka sukai untuk mewujudkan kelas yang menyenangkan untuk belajar. Setiap kelompok mendiskusikan tentang apa yang mereka sukai sebagai penyemangat belajar. Selanjutnya adalah G, gali mimpi. Guru menyiapkan alat dan bahan untuk dibagikan pada tiap kelompok. Guru meminta murid untuk menutup mata dan membayangkan kelas yang menyenangkan dan menjadi penyemangat dalam belajar.
Murid dalam kelompoknya menggambarkan kelas yang nyaman sesuai dengan yang mereka bayangkan. Setiap kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya tentang kelas impiannya di depan kelas. Selanjutnya tahapan Bagja yang keempat adalah J, jabarkan rencana. Murid diajak berkontribusi menentukan kebutuhan untuk mewujudkan kelas impian. Murid menyebutkan kelas impian yang diinginkan sebagai penyemangat belajar. Guru menuliskan di papan tulis daftar kelas impian murid. Dan yang terakhir, guru akan membagi tugas setiap murid untuk mewujudkan kelas impian yang menyenangkan. Tahapan Bagja yang terakhir adalah A. Atur eksekusi. Murid diberi kesempatan untuk berkontribusi untuk menentukan pembagian tugas dalam kelompok. Guru dan murid mendiskusikan jadwal pelaksanaan menata kelas impian. Murid menyiapkan alat dan bahan sesuai dengan tugas masing-masing. Seluruh murid dibantu guru bergotong royong mewujudkan kelas impian yang menjadi penyemangat belajar. Pertanyaan yang kelima, apa peran pemimpin yang tergambar dalam tayangan video? Perannya adalah peran pemimpin, di mana pemimpin pembelajaran yang berfokus pada berpikir berbasis kekuatan atau aset yang dimiliki. Pemimpin yang dapat mengembangkan diri dan orang lain atau murid, dan pemimpin yang memiliki kompetensi sebagai manajer dalam mengelola potensi yang dimiliki murid dan lingkungan sekolahnya. Pertanyaan yang keenam, apa saja model utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran dalam tayangan video? Lalu bagaimana pemanfaatannya? Yang pertama adalah modal manusia, di mana guru yang memiliki strategi dalam memetakan sumber daya atau aset yang dimiliki sehingga dapat mewujudkan kelas impian. Yang kedua, murid yang sangat kooperatif, kreatif, dan mandiri serta bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Yang kedua adalah modal sosial yang dilakukan yaitu berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk merumuskan prakarsa perubahan. Selanjutnya bekerja sama dan meminta izin dengan guru kelas 2 dan guru kelas 6 untuk melakukan observasi kelas. Yang ketiga yaitu model fisik, di mana bangunan kelas yang dapat ditata sesuai dengan kelas impian murid, hiasan dinding yang dapat menutupi bagian dinding yang rusak, rak buku dan buku-bukunya untuk menunjang pembelajaran, meja dan kursi yang posisinya diubah agar murid nyaman untuk belajar. Yang keempat adalah model lingkungan atau alam, yaitu dengan memanfaatkan bahan-bahan yang ramah lingkungan yang digunakan untuk menghias kelas. Selanjutnya adalah model finansial, yaitu dana BOS yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan belajar murid, uang kas kelas untuk keperluan membeli alat dan bahan yang diperlukan untuk mewujudkan kelas impian. Selanjutnya adalah model politik, yaitu kebijakan kepala sekolah yang siap mendukung setiap perubahan positif untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Yang terakhir adalah model agama dan budaya, di mana karakter santun dan hormat pada guru dengan cara bersalaman sebelum masuk sekolah. Dan selanjutnya sikap gotong royong murid untuk bekerja sama mewujudkan kelas impian. Baik, demikianlah tentunya demonstrasi kontekstual modul 3.2. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih, matur suksema. Thank you.